Halo anak-anak, hari ini kita kembali lagi ke soal latihan IPA dari nomor 1 sampai nomor 15, bagian ketiga. Nah, soal yang pertama, biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan adalah Oke. Jadi jawabannya apa di sini? Yang C, yaitu botani. Pembahasannya yaitu sitologi artinya ilmu yang pelajari tentang sel. Zoologi ilmu yang pelajari tentang hewan. Morfologi adalah ilmu yang pelajari tentang struktur tubuh hewan maupun tumbuhan. Jadi sudah jelas jawabannya C, botani. Soal nomor 2, salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan eksperimen. Tujuannya adalah tujuan dari melakukan eksperimen apa? Jadi urutan langkah metode ilmiah itu ada 5. Jadi ini langkah metode ilmiah. Ada the king-nya ya, oke. The king-nya Mas, Dahi, Eksim. Mas merumuskan masalah, Dah mengumpulkan data atau observasi, Hi menyusun hipotesis, hipotesis itu dugaan sementara. Kemudian Ek melakukan eksperimen atau percobaan, dan Sim membuat simpulan atau kesimpulan ya. Jadi tujuan dari bereksperimen itu adalah untuk menguji ya di atasnya ya. Jadi setelah menyusun hipotesis baru kita melakukan eksperimen. Jadi tujuan eksperimen adalah untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, jamur tidak dapat digolongkan ke dalam kingdom plantae. Kenapa tidak dapat dikelompokkan dalam kingdom plantae? Oke, alasannya apa? Jadi jamur itu termasuk kingdom fungi ya, di mana ciri-cirinya dinding selnya dari kitin. Kalau kingdom plantae gimana? Nah, kingdom plantae kan dunia tumbuhan ya, dinding selnya dari selulosa dan lignin. Itu perbedaannya. Kemudian jamur tidak punya klorofil atau zat warna hijau daun, sehingga dia nggak bisa fotosintesis. Kalau dunia tumbuhan, semua punya klorofil, zat warna hijau daun. Makanya dia disebut dengan autotrof. Artinya, dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kalau jamur, dia heterotrof. Nggak bisa buat makanan sendiri, sehingga habitatnya dia parasit. Nempel di organisme hidup, contohnya panu. Panu itu jamur ya, jadi nempel di kulit kita. Atau saprofit, nempel pada organisme mati, misalnya pada kayu yang lapuk. Nah, peran dari jamur adalah pengurai atau dekomposer, sedangkan peran dari kingdom plantae adalah penghasil oksigen ya. Jadi jawabannya D. Tidak memiliki klorofil. Itu alasannya. Selanjutnya nomor 4. Taman Nasional Bali Barat adalah salah satu contoh konservasi in situ yang ada di Bali. Di sana terdapat satu fauna yang dilindungi dan hampir punah, yaitu konservasi in situ. Jadi konservasi ada dua macam. Ada in situ dan ex situ. In situ itu artinya sesuai habitat asli. Misalnya Taman Nasional dan Cagar Alam. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon itu untuk mengkonservasi badak bercula satu ya, sesuai dengan habitatnya. Kalau Taman Nasional Waikambas itu untuk gajah ya di Sumatera, dan Taman Nasional Bali Barat itu untuk konservasi jalak Bali. Memang asli di sana ya. Nah, kalau ex situ artinya konservasi di luar habitat asli, misalnya kebun binatang, taman safari, kebun raya. Nah, kalau kebun binatang, misalnya di kebun binatang ada badak bercula satu, ada gajah, ada jalak Bali, ada komodo, nah itu digabung di luar habitat aslinya. Itu namanya pelestarian ex situ ya. Kalau in situ sesuai habitat aslinya, biasanya hanya ada satu jenis hewan yang dilindungi. Nah, di sini Taman Nasional Bali Barat berarti jalak Bali ya. Jadi jalak Bali adalah kekayaan kita. Asli dari Pulau Bali. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut.
Ini adalah gambar jaring-jaring makanan ya, rantai makanan. Makhluk hidup yang tandai dengan X, oke. X ini adalah jamur. Jamur itu berperan sebagai apa? Ya, dekomposer atau pengurai. Oke, jadi dalam rantai makanan, produsen itu adalah tumbuhan ya, karena dia mampu berfotosintesis. Kemudian konsumen pertama di sini burung pipit, konsumen kedua adalah musang, dan konsumen tersier atau ketiga adalah elang. Soal nomor 6, contoh hewan yang dapat menempati konsumen tingkat pertama dalam suatu ekosistem darat adalah yang mana konsumen tingkat pertama? Biasanya herbivora ya. Yang mana di sini herbivora? Yang D. Tikus, sapi, ulat, dan kuda. Kalau kucing enggak ya, dia karnivora. Udah salah ini ya. Harimau juga enggak ya, serigala juga enggak, elang juga enggak ya. Jadi jawabannya D. Jadi di sini penjelasannya bahwa konsumen tingkat 1 adalah konsumen primer. Biasanya herbivora. Herbivora itulah hewan pemakan tumbuhan atau sayur dan biji-bijian. Soal nomor 7, pada ekosistem sawah terdapat makhluk hidup seperti katak, ular, burung pipit, belalang, elang, tikus, rumput, dan padi. Apabila jumlah populasi belalang meningkat dengan pesat, maka dapat mengakibatkan populasi. Ibu sudah gambarkan rantai makanannya. Jadi ada padi katanya di sini, ada rumput ya. Nah, biasanya padi dimakan apa? Kalau nggak burung pipit, tikus, atau belalang ya. Rumput dimakan belalang. Jadi ini bentuk rantai makanannya. Apabila jumlah populasi belalang meningkat. Jadi di sini belalangnya banyak ya. Apa yang terjadi kalau belalang banyak? Rumputnya pasti sedikit. Kataknya pasti makin banyak ya. Jadi jawabannya adalah A. Padi, rumput, tikus akan berkurang. Kalau belalang banyak, kemungkinan dia akan ikut makan padi dan makan rumput. Akibatnya kehidupan tikus akan menurun ya. Itu alasannya kenapa padi, rumput, tikus akan berkurang. Jadi jawabannya A. Soal nomor 8, apabila ekosistem air tawar tercemar insektisida, maka polusi terbesar akan ditemukan pada, ini namanya biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah meningkatnya polutan pada tingkatan tropik ya, di mana tingkatan tropik hewan itu, anggap ini ya, jadi nggak sengaja laut itu tercemar oleh merkuri ya, metil merkuri. Nah, merkuri ini bisa aja dari ledakan atau letusan gunung berapi ataupun dari asap pabrik ya. Nah, yang mengakibatkan laut ini tercemar. Nah, ketika ada merkuri dalam air, pertama pasti dikonsumsi oleh plankton ya. Jadi, fitoplankton dulu. Fitoplankton itu tumbuhan. Kemudian, fitoplankton dimakan oleh zooplankton ya. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Atau misalnya di air tawar, di danau. Paling pertama, misalnya merkuri jatuh di danau, nanti pasti akan dikonsumsi oleh eceng gondok dulu ya. Nanti eceng gondok dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dibawa oleh ikan besar. Semakin besar organisme, semakin banyak kandungan merkuri dalam tubuhnya ya. Jadi, apabila ekosistem air tawar tercemar insektisida, maka polusi terbesar akan ditemukan pada ikan besar. Kalau misalnya ikan besar dimakan manusia, berarti polusi terbesar akan ditemukan pada manusia ya. Jadi lihat rantai makanan paling akhir. Jadi dimanapun rantai makanan paling akhir, di sanalah terdapat merkuri yang tertinggi atau polusi yang tertinggi. Soal nomor 9, batang tumbuhan dikotil dapat bertambah besar disebabkan oleh jaringan aktif membelah diri. Jaringan yang aktif membelah diri disebut dengan apa? Ya, meristem. Jadi jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada namanya jaringan meristem, epidermis, parenkim, dan sklerenkim. Jadi meristem itu adalah jaringan pertumbuhan primer dan sekunder. Kambium adalah jaringan meristem sekunder ya. Jadi meristem itu masih aktif, dia membelah diri. Kalau epidermis dia pelindung bagian
dalam tumbuhan. Dia letaknya paling luar dan melindungi bagian dalam tumbuhan. Kalau parenkim, dia tempat terjadinya fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dan cadangan air. Kalau sklerenkim, ini jaringan penguat ya, atau penunjang yang bikin tanaman itu kokoh. Soal nomor 10, organ tubuh manusia yang bertugas sebagai reabsorpsi atau penyerap air, glukosa, dan garam mineral pada urin primer adalah, nah ini kita lanjut ke materi sistem ekskresi ya, sistem pengeluaran zat yang nggak diperlukan, yaitu ini peran dari ginjal. Kenapa ginjal? Jadi kalau kantung kemih ini untuk ngeluarin kencing ya, jadi dia menyimpan kencing sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kalau empedu ini untuk mengemulsi lemak dihasilkan oleh hati. Kalau hati juga penghasil getah empedu ya. Nah, ini gambar dari ginjal. Jadi kita punya sepasang ginjal ya. Kita punya sepasang ginjal di mana nanti tempat penyaringan darah dan penyaringan air itu terjadi di ginjal. Nah, di sini nanti kalau kita amati bagian ginjal yang medula diperbesar seperti ini ya. Ada namanya glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Oke, tubulus collectivus yang ini ya. Nah, di mana nanti glomerulus ini tempat penyaringan darah atau filtrasi darah. Habis disaring di sini nanti dihasilkanlah namanya urin primer ya. Urin primer itu tidak mengandung protein dan darah. Karena apa? Protein dan darah itu ukurannya besar sehingga nggak bisa tersaring di dalam glomerulus. Kemudian lanjut, ini adalah tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi gula ya, gula dan asam amino. Jadi gula dan asam amino itu diserap di sini. Selanjutnya di lengkung Henle ada reabsorpsi garam ya. Nah, jadi ini penyerapan garam itu adanya di lengkung Henle. Kalau penyerapan glukosa adanya di tubulus contortus proximal. Kemudian di tubulus contortus distal ada penambahan zat yang nggak diperlukan. Misalnya urea dan kreatin. Jadi dari hati dihasilkan urea itu kan nggak berguna ya. Nanti ditambahkan di tubulus contortus distal. Selanjutnya yang terakhir tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Di sini terjadi proses penyerapan air ya atau reabsorpsi air. Nah, jadi reabsorpsi air adanya di tubulus collectivus, glukosa adanya di tubulus contortus proximal, dan penyerapan garam mineral adanya di lengkung Henle. Jadi, semua proses ini terjadinya di ginjal. Jawabannya C ya. Selanjutnya, nomor 11. Urutan proses terjadinya gerak sadar pada manusia adalah gerak sadar itu artinya gerak yang kita sadari. Tadi yang berperan dalam proses gerak sadar itu adalah otak besar ya. Jadi dia menuju ke otak. Nah, jadi pilih aja yang dalamnya itu ada otak ya. Oke, pertama pasti rangsangan diterima oleh sensorik. Jadi rangsangan diterima oleh sensorik. Oh, jadi jawabannya adalah B. Jadi gerak itu dibagi jadi dua, ada namanya gerak biasa atau gerak sadar. Misalnya kita berbicara, atau kita mengambil pulpen, mengambil buku, menulis, itu namanya gerak sadar. Di mana rangsangannya itu dari kulit yang kita sentuh, misalnya kita mau nulis nih, kita mau mengambil pensil, itu nanti rangsangannya ke saraf sensorik, ke otak, saraf motorik ini tangan, langsung efektor, kita langsung mengambil pensil. Kalau gerak refleks, ini gerak yang kita sadari ya. Jadi gerakannya refleks, misalnya kita hampir nginjak paku di jalan. Jadi akibat kita hampir nginjak paku itu kita terpaksa loncat ya. Nah, itu namanya gerak refleks. Itu urutannya ada reseptor, ditangkap oleh sensorik, bedanya di sini. Jadi sistem saraf pusatnya itu bukan di otak, tapi di sumsum tulang belakang. Kemudian saraf motorik dan efektor. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 12, perhatikan struktur akar berikut ini. Bagian akar yang mengalami pertambahan panjang adalah ya bagian meristem. Yang mana bagian meristem? Ini ya yang paling akhir adalah bagian meristem. Kalau digambar ini ya nomor 7 ya. Oke, kalau ini tudung akar namanya ya, ini tudung akar namanya. Jadi jawabannya adalah D.
nomor 7. Oke, jadi ini ada penjelasannya ujung akar ya. Nah, jadi meristem itu ada di sini, paling ujung namanya tudung akar. Jadi tudung akar itu berfungsi untuk menembus tanah ya, kemudian melindungi jaringan meristematik. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, yang bertugas dalam pemanjangan ke atas ataupun ke bawah. Soal nomor 13, perhatikan tabel sistem organ berikut ini. Pernyataan yang benar dari data di atas adalah, oke, ini ada lumut, paku, melinjo, kan tanaman Gymnospermae, dan kelapa, tanaman monokotil ya. Akarnya rhizoid, lumut benar ya. Serabut dengan kaliptra, melinjo akarnya tunggang benar, kelapa serabut benar ya. Kalau batanya memiliki silam dan foem, salah ya. Jadi lumut itu nggak punya pembuluh angkut. Pembuluh angkutnya konsentris, benar. Tidak berkambium, salah ya. Melinjo itu berkambium. Kelapa berkambium, salah ya. Kelapa itu nggak punya kambium karena dia tanaman monokotil. Daun lumut berklorofil. Oke, benar. Terdiri dari mikrofil dan makrofil, tanaman paku, benar ya. Daunnya ada 2 ukuran. Melinjo, daunnya dapat berbentuk pipih, lebar, dan menjarum. Oke, benar. Dan kelapa, tulang daun sejajar dan melengkung, benar ya. Jadi di sini yang benar, kalau lumut ada salahnya ini. Kalau paku nggak ada yang salah ya. Melinjo ini bagian batangnya salah. Jadi jawabannya adalah daun, oke, paku nomor 2. Bisa dipahami itu ya. Soal nomor 14, gajah di Afrika beradaptasi dengan memiliki telinga lebih lebar dari gajah di Asia. Nah, kenapa telinga gajah di Afrika itu lebih lebar? Alasannya apa? Karena mendengarkan suara lebih jelas. Nah, jadi ingat anak-anak ya, struktur morfologi hewan itu sesuai dengan habitat atau lingkungannya. Seperti misalnya bebek. Kaki bebek berselaput itu alasannya karena bebek hidup di tempat yang berlumpur. Atau misalnya kaktus, kenapa daun tidak memiliki daun? Karena dia hidup di tempat yang panas ya. Jadi agar tidak terjadi penguapan. Sama dengan hewan ya. Gajah ini telinganya lebih lebar. Ini di daerah yang panas ya. Berarti fungsinya ya untuk melepaskan kelebihan panas di tubuhnya. Lebih tepat jawabannya C. Jadi ini ada penjelasan di bawahnya. Ketika suhu udara di dalam tubuh gajah sedang tinggi melebihi suhu udara di luar, panas akan menghilang di telinga. Oh, jadi di telinga itu nanti banyak ada pembuluh darah ya. Di sanalah nanti panas dari gajah yang berlebih itu dikeluarkan. Soal yang terakhir nomor 15. Photosynthesis in green plant occur only in the presence of light. Respiration in plant occur. Jadi di sini fotosintesis pada tanaman hijau itu terjadi jika ada cahaya matahari. Sedangkan respirasi terjadi jika ada apa? Nah, ini ada reaksi fotosintesis dan reaksi respirasi. Jadi kalau fotosintesis, kita butuh karbon dioksida dan uap air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, jadi gula dan oksigen. Jadi tumbuhan itu butuh cahaya matahari untuk mengurai air ya. Jadi cahaya ini diperlukan untuk mengurai air. Sehingga jadilah apa? Oksigen ya. Itu alasannya. Sedangkan kalau reaksi respirasi itu kebalikannya. Gula dan oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesis itu diperlukan ya pada tahap respirasi. Jadi dia butuh gula dan oksigen agar bisa jadi air, karbon dioksida, dan energi. Jadi tumbuhan benar ya, dia butuh cahaya. Kalau misalnya respirasi, dia butuh apa? Ya, glukosa. Starch itu artinya tepung ya. Karbohidrat, tepung, glukosa itu sama artinya. Oke, jadi sekian materi pembinaan IPA yang ketiga dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, materi yang penting dan yang belum bisa dipahami, dilatih terus. Kemudian ingat bagian yang penting dicatat ya.